Di jantung kota Jakarta berdiri megah sebuah bangunan bersejarah yang menjadi simbol tempat peribadatan umat Katolik Indonesia. Gereja Katedral yang dikenal sebagai Gereja Batavia yang menyimpan kisah panjang tentang perjalanan iman dan perjuangan umat Katolik di tanah air sekarang dikenal menjadi Katedral Indonesia. Pada masa penjajahan Belanda, umat Katolik di Batavia, sekarang Jakarta, memiliki tempat ibadah yang sederhana dan terpencil. Gereja katedral berawal dari perkembangan kekristenan di Eropa pada abad pertengahan. Istilah katedral berasal dari kata Latin katedra yang berarti kursi, merujuk pada kursi uskup. Pada abad keempat, setelah Kaisar Konstantinus mengesahkan agama Kristen melalui Edik Milan pada tahun 313 Masehi, pembangunan gereja-gereja besar termasuk katedral dimulai. Awalnya katedral dibangun dengan desain basilika Romawi dan berfungsi sebagai pusat ibadah, administrasi keuskupan, dan pendidikan teologis. Saat ini, Gereja Katedral Jakarta bukan hanya menjadi pusat peribadatan umat Katolik, tetapi juga menjadi tempat wisata rohani dan budaya yang populer. Arsitekturnya yang indah dan megah, serta sejarahnya yang panjang menjadikan Gereja Katedral sebagai salah satu ikon penting di kota Jakarta. Bagaimana nih Kak pengalaman pertama kali Kakak menonton Katedral Jakarta ini? Bagus sih ya. Pokoknya bagus lah, pokoknya nyaman. Pernah berkunjung ke sini kan? Iya, Pak juga. Oh, Katedral juga kan? Ada tempat aku. Selain dengan yang nyaman dan bagus, sebenarnya juga Katedral Jakarta ini juga memiliki sejarah yang berkembang Kak. Apalagi Kak. Gereja Katedral Jakarta telah menjadi saksi bisu berbagai peristiwa penting dalam sejarah Indonesia, dari masa penjajahan Belanda hingga kemerdekaan dan reformasi. Gereja ini menjadi tempat peribadatan umat Katolik sekaligus menjadi simbol perjuangan dan perlawanan terhadap penindasan. Selain menjadi tempat peribadatan umat Katolik, Gereja Katedral memiliki museum bersejarah. Di Museum Katedral terdapat benda-benda bersejarah seperti piala, patena, dan kasula. Piala yang dilambangkan tempat anggur yang bercurah darah, patena sebuah piring emas untuk meletakkan hosti, dan kasula adalah pakaian liturgi paling luar yang dipakai pada perayaan Ekaristi. Coba ceritakan secara singkat awal mulanya gereja Katedral. Awalnya gereja katedral itu gedungnya ini yang sekarang dulunya tuh bekas kediaman resmi jenderal. Kemudian direnovasi
direnovasi, dibikinlah seperti gereja. Harusnya memang dibuat patung, tapi karena saat itu nggak ada uang, nggak ada dana, jadi hanya direnovasi. Tapi sayang pas 1890 itu bangunannya sempat ambruk karena memang kan bangunannya sudah tua dan tidak bagus. Nah kemudian karena sudah ambruk maka harusnya kan dibangun ulang dong. Nah sekalian kebetulan saat itu ada seorang pastor yang juga seorang arsitek dan beliau tuh yang mendesain gereja katedral yang sekarang dengan gaya neogotik, gaya yang sedang tren di akhir abad 19 seperti di Eropa. Maka bangunannya kan hampir mirip, ya kan? Nah, tapi karena Pastor Datuk lama tinggal di Indonesia, jadi beliau tahu di Indonesia banyak diminati, maka pasti akan banyak bangun. Jadi bangunannya disesuaikan dengan iklim Indonesia. Seperti langit-langit dalam gereja dibuat dari kayu jati dan menaranya dibikin dari baja. Supaya kalau gempa tuh nggak retak, nggak pecah gitu. Nah, sudah desain itu, tapi sayangnya pembangunan baru berjalan setahun itu terhenti karena kekurangan dana lagi. Maka cari dana dulu selama 8 tahun baru bisa dilanjut pembangunannya dan akhirnya selesai di 21 April 1901 dengan nama Gereja Santa Perawan Maria diangkat ke surga. Gereja Katedral Jakarta adalah sebuah bangunan bersejarah yang memiliki nilai religius, budaya, dan nasional yang tinggi. Gereja ini menjadi simbol perhatian umat Katolik sekaligus menjadi peringatan dan perjuangan bangsa Indonesia untuk mencapai kemerdekaan. Mari kita jaga dan kita lestarikan Gereja Katedral Jakarta sebagai warisan sejarah yang berharga bagi bangsa Indonesia. Saya Septiana Magdalena, terima kasih.